semua penundaan berarti pembayaran dibatalkan, dan tidak semua kabar bahwa tidak semua pensiunan langsung menerima rapel harus diterjemahkan sebagai tanda bahwa hak itu hilang. Di balik setiap proses pembayaran, ada aturan, ada verifikasi, ada pemeriksaan data, ada penyesuaian sistem, dan ada keputusan resmi yang menjadi dasar. Justru di bagian itulah letak penjelasan yang sering tidak disampaikan secara utuh. Nanti akan dijelaskan dengan jelas bagaimana aturan, prosedur, dokumen, dan kemungkinan kendala itu bekerja, termasuk apa arti penundaan, siapa yang berpotensi mengalaminya, dan apa yang harus dilakukan agar hak tetap aman. Jangan lewatkan satu bagian pun, sebab persoalan ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam kehidupan pensiunan, kesinambungan penghasilan, kestabilan rumah tangga, dan kepastian bahwa hak yang sudah diperoleh setelah puluhan tahun mengabdi tidak terganggu hanya karena masalah administrasi yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ada 4 kelompok yang perlu benar-benar memperhatikan penjelasan ini. Ada proses autentikasi yang sering dianggap sepele padahal sangat menentukan. Ada persoalan data yang tampaknya kecil tetapi bisa menahan sistem. Ada kondisi ketika ahli waris harus memahami prosedur dengan benar. Dan ada pula perubahan rekening atau mutasi pembayaran yang tidak selalu selesai secepat yang dibayangkan. Semua ini akan dibahas pelan-pelan, seterang mungkin dengan bahasa yang sederhana, agar tidak ada salah paham dan tidak ada kepanikan yang muncul hanya karena informasi yang belum lengkap. Pada 25 Maret 2026, perhatian terhadap rapel gaji pensiun memang sangat besar. Hal ini wajar sekali. Bagi banyak pensiunan, penghasilan pensiun bukan sekadar pemasukan bulanan biasa. Dari situlah kebutuhan pokok dipenuhi. Dari situlah beras dibeli, listrik dibayar, air dibayar, obat ditebus, pemeriksaan kesehatan dilakukan, dan kebutuhan mendadak seringkali ditutup. Tidak sedikit pula pensiunan yang masih ikut membantu anak, cucu, atau anggota keluarga lain dari penghasilan tersebut. Maka ketika muncul kabar tentang rapel gaji pensiun, harapan langsung tumbuh. Ada yang mulai merasa lega, ada yang membayangkan kebutuhan yang tertunda bisa segera dibereskan. Namun pada saat yang sama, muncul pula kegelisahan ketika terdengar kabar bahwa tidak semua pensiunan akan menerima rapel pada waktu yang sama. Disinilah pentingnya memahami duduk persoalan secara utuh. Dalam urusan pencairan dana pensiun, termasuk rapel, semuanya tidak berjalan hanya karena ramai diperbincangkan. Selalu ada proses administrasi yang harus dipenuhi, selalu ada verifikasi yang harus diselesaikan, selalu ada kecocokan data yang harus dipastikan, selalu ada dasar aturan yang harus menjadi pegangan, dan tentu saja ada sistem yang dibuat agar pembayaran dilakukan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat prosedur. Karena itu, ketika muncul informasi bahwa sebagian pensiunan berpotensi belum menerima rapel, hal pertama yang harus ditanamkan adalah bahwa kondisi itu tidak otomatis berarti haknya hilang. Dalam banyak keadaan, yang terjadi bukan penghapusan hak, bukan dana lenyap, dan bukan kehilangan permanen, melainkan ada urusan administratif yang belum selesai, ada verifikasi yang belum tuntas, atau ada penyesuaian sistem yang masih berlangsung. Maknanya sangat berbeda. Belum bisa diproses sekarang, tidak sama dengan tidak akan dapat sama sekali. Perbedaan makna ini penting sekali, karena dari sinilah ketenangan berpikir bisa dijaga. Belakangan ini memang sering terdengar pembahasan bahwa menjelang pencairan rapel, tidak semua penerima pensiun akan menerimanya pada saat yang sama. Ada yang berjalan lancar, ada yang sedikit tertunda, ada pula yang harus melengkapi syarat tertentu lebih dahulu. Hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar asing dalam sistem administrasi pembayaran pensiun, sebab proses pencairan pensiun memang tidak sesederhana uang dikirim lalu selesai. Di dalamnya ada pemeriksaan data penerima manfaat, validasi status penerima, pengecekan keaktifan rekening, sinkronisasi data, serta prosedur teknis dari lembaga pengelola dana pensiun dan bank mitra pembayaran. Dalam konteks ini, PT Taspen selama ini dikenal sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun bagi sebagian besar pensiunan ASN di Indonesia. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pembayaran pensiun, termasuk jika ada penyesuaian atau rapel, tentu harus melalui sistem yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan dari sistem tersebut pada dasarnya baik, yaitu agar pembayaran benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dalam jumlah yang benar dan melalui prosedur yang benar. Jangan sampai ada dana yang salah masuk. Jangan sampai ada pembayaran kepada pihak yang sebenarnya sudah tidak berhak. Dan jangan sampai ada kesalahan data yang merugikan penerima manfaat maupun negara.
Itulah sebabnya proses verifikasi dan pemeriksaan administrasi menjadi sangat penting. Sekarang masuk ke bagian yang paling banyak menjadi perhatian, yaitu siapa saja golongan pensiunan yang berpotensi mengalami penundaan penerimaan rapel. Penjelasan ini penting disimak dengan tenang agar tidak timbul salah paham. Golongan pertama adalah pensiunan yang belum melakukan proses otentikasi secara berkala. Hal ini sangat penting dalam sistem pembayaran pensiun modern. Tujuan otentikasi sederhana tetapi mendasar, yaitu memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih hidup dan masih berhak menerima pembayaran pensiun. Jika seorang pensiunan belum melakukan otentikasi sesuai ketentuan, sistem dapat menandai datanya sebagai belum terverifikasi. Jika status ini belum diperbaiki, maka sistem dapat menahan pembayaran tertentu sampai verifikasi selesai. Disinilah salah satu kemungkinan penundaan rapel terjadi. Jadi sekali lagi, bukan karena hak pensiun atau hak rapelnya dihapus, melainkan karena status administratifnya belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Pada masa sekarang, proses otentikasi sudah banyak dilakukan secara digital. Salah satunya melalui aplikasi andal by Taspen. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat melakukan verifikasi identitas tanpa harus datang langsung ke kantor Taspen. Secara teori, ini tentu memudahkan karena lebih praktis, menghemat tenaga, dan menghemat waktu. Namun keadaan di lapangan tidak selalu semudah penjelasan di atas kertas. Tidak semua pensiunan terbiasa menggunakan teknologi digital. Ada yang belum nyaman memakai telepon pintar. Ada yang bingung ketika harus masuk ke aplikasi. Ada yang kesulitan saat harus mengambil foto, swafoto, atau melakukan verifikasi wajah. Ada pula yang akhirnya menunda karena merasa prosesnya rumit. Hal seperti ini sangat manusiawi. Tidak perlu malu dan tidak perlu merasa tertinggal. Tidak semua orang harus langsung mahir menggunakan teknologi, tetapi setelah mengetahui bahwa otentikasi berpengaruh pada kelancaran pencairan, maka langkah ini tidak sebaiknya terus ditunda. Jika mengalami kesulitan, mintalah bantuan keluarga, anak, cucu, menantu, tetangga yang paham, atau petugas bank mitra. Seringkali masalahnya bukan tidak bisa, melainkan belum ada pendampingan yang memadai. Golongan kedua adalah pensiunan yang memiliki kendala administrasi. Persoalan ini sangat sering terjadi dan kadang masalahnya tampak kecil tetapi dampaknya besar. Misalnya ada perbedaan penulisan nama antara satu dokumen dan dokumen lain. Di KTP tertulis satu bentuk, di SK pensiun sedikit berbeda. Bisa hanya satu huruf, bisa hanya perbedaan singkatan, tetapi bagi sistem administrasi hal seperti itu cukup untuk membuat proses harus diteliti ulang. Bisa juga tanggal lahir tidak sama, alamat belum diperbarui, setelah pindah rumah, ada perubahan status keluarga yang belum dilaporkan, revisi SK pensiun yang belum selesai, atau rekening bank yang digunakan ternyata sudah tidak aktif. Bagi sebagian orang, hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele. Ada yang merasa satu huruf tidak akan berpengaruh, ada yang menganggap alamat lama juga masih dikenal. Tetapi dalam sistem administrasi pembayaran, kesesuaian data sangat penting. Sistem bekerja berdasarkan kecocokan data, bukan berdasarkan dugaan bahwa semuanya seharusnya aman. Jika ada perbedaan data, proses pembayaran biasanya tidak bisa langsung dijalankan sampai semua diperiksa dan dipastikan kebenarannya. Karena itu, jika ada ketidaksinkronan data, pembayaran dapat tertahan sementara. Salah satu langkah yang sering disepelekan justru adalah mengecek ulang seluruh data diri. Padahal langkah ini sangat penting. SK pensiun, KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan sebaiknya dicocokkan satu persatu. Nama sama atau tidak, tanggal lahir cocok atau tidak, alamat masih sesuai atau belum, dan nomor rekening masih aktif atau tidak. Seringkali seseorang merasa semuanya aman, tetapi setelah diperiksa baru ditemukan detail kecil yang selama ini luput. Golongan ketiga adalah pensiunan yang meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini memang topik yang sensitif, tetapi perlu dipahami dengan benar. Jika penerima pensiun meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan, secara administratif, pembayaran tidak lagi diproses atas nama penerima tersebut. Namun ini tidak otomatis berarti hak itu hilang begitu saja. Dalam kondisi seperti ini, hak tersebut pada prinsipnya masih dapat diajukan melalui prosedur klaim oleh ahli waris yang sah. Jadi keluarga tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa semua hak otomatis lenyap. Yang perlu dilakukan adalah mengikuti prosedur yang benar. Biasanya ahli waris perlu menyiapkan dokumen seperti surat kematian, identitas pemohon, fotokopi SK pensiun, kartu keluarga, dan dokumen lain yang menunjukkan hubungan keluarga. Dalam kondisi tertentu, dapat pula diminta dokumen tambahan sesuai aturan yang berlaku. Tantangannya, ketika seseorang wafat,
Keluarga sedang berada dalam suasana duka. Pikiran belum tenang, banyak urusan lain yang harus diselesaikan, dan administrasi seperti ini sering tertunda. Itu sangat manusiawi. Namun jika memang masih ada hak yang dapat diajukan, maka sebaiknya jangan terlalu lama didiamkan. Semakin cepat keluarga mencari tahu prosedur dan menyiapkan dokumen, biasanya semakin mudah pula prosesnya dibantu. Karena itu penting bagi pensiunan yang masih sehat untuk menyimpan dokumen penting secara rapi. Bukan untuk berpikir buruk, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab agar ketika keluarga harus mengurus sesuatu, mereka tidak kebingungan mencari dokumen yang dibutuhkan. Golongan keempat adalah pensiunan yang sedang berada dalam proses mutasi pembayaran, misalnya pindah rekening atau pindah bank mitra pembayaran. Perubahan rekening tentu merupakan hak pensiunan. Ada yang pindah karena bank lama terlalu jauh, ada yang pindah karena rekening bermasalah, dan ada yang pindah karena mengikuti domisili baru. Semua